Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dua Pintu Alam. Hari ini kita akan membahas tentang orang bunian. Banyak sekali orang bertanya, orang bunian itu jin atau sosok apa? Yang jelas orang bunian ini sosok makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Jadi seperti biasa narasumber kita Majek. Nah, ini teman kita Bang Nopri. Jadi untuk pertanyaan pertama kita langsung saja. Untuk pertama bertanya, orang bunian itu apa yang maksud dengan orang bunian itu, Majek? Karena kan banyak orang jadi seperti ada kisah kan, ada kisah dulu orang kita marga Kaban. Nah dulu dia tidak dapat pekerjaan, jadi dulu kayak seperti menarik beca gitu. Jadi ketika dia jam 1:30, ini kisah nyata gitu, kisah 1:30 malam dia ketemu dengan orang, dia memberikan bungkusan, bungkusan itu. Jadi kata orang tersebut, jangan buka ini sebelum 30 hari. Jadi setelah masih 15 hari dia penasaran tuh, bungkusnya kayak putih gitu kan. Ini abang angkat yang ceritakan, di bungkusan putih dia penasaran itu apa yang di dalam kantungan ini. Tapi pada saat dia dikasih itu katanya setelah dia pergi beberapa langkah hilang gitu. Nah itu yang pertama. Tapi banyak orang mengatakan itu orang bunian gitu, karena katanya ciri-cirinya itu tapak kakinya terbalik. Kalau manusia kan di depan gini, ya kan? Kalau dia di belakangnya, gitu. Itu katanya. Gitu pun tidak sengaja dia melihatnya kan, ketika udah jauh. Setelah dia buka itu, seharusnya dibuka 30 hari jadi 15 hari. Dibuka bungkusnya itu ternyata kotoran binatang gitu. Kotoran binatang gak usah kita bilang, bukan kotoran binatang, karena kalau kita bilang pun takut ditiru anak-anak nanti kan. Nah, jadi contoh yang baik. Jadi dari kotoran binatang itu dia kaget, apa ini gitu. Cuman kalau ada orang yang mengatakan, seperti orang tua gitu, kalau seandainya dia buka sampai 30 hari, itu akan berubah jadi sebuah perhiasan gitu. Nah, itu fenomena biasa deh. Jadi apakah ada hubungannya orang bunian ini? Apakah ada hubungannya orang bunian sering memberi seperti itu? Nah, itu Majek coba. Nah. Jadi memang identik ya, ini tergantung daerah nih. Tergantung daerah ya. Karena kebanyakan bunian nih dibahas tuh ya Sumatera Utara, Sumatera Barat nomor 1 nih, dan Riau. 3 tempatnya aja. Iya. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, ya Sumatera Selatan termasuk. Cuma agak jauh dari Jawa lah, karena orang Jawa ini jarang tahu nih cerita bunian gitu. Dari Pulau Sumatera ini pergi kemana? Kalimantan. Kalimantannya identik di sini, identik ya, saya bilang identik yang dikatakan bunian tadi gitu. Cuma pemahamannya yang disebut bunian tadi itu apakah yang mereka sebut ataukah itu hanya satu kata ya, karena mereka ini nggak tahu sebetulnya apa gitu ya. Saya di sini cuma mau meluruskan ya Mas ya, bukan mau nyalahin gitu ya. Ini saya jawab juga dengan pengetahuan saya yang mudah-mudahan yang saya ketahui ini juga bersumber dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon izin sebelumnya kepada para sepuh dari alam minta kasat mata, terutama para putri-putri bunian tadi yang sedikit banyak saya kenal dengan mereka. Jadi bunian yang tersembunyi. Apakah mereka itu yang suka menolong itu, atau yang katanya kalau ke hutan juga suka nyesatin orang, yang konon katanya tapak kakinya terbalik. Nah itu. Jadi sepengetahuan saya, dan ada sumber-sumber yang nanti akan saya beritahukan bisa memperjelas penjelasan saya ini, bahkan mungkin sama halnya mungkin karena kami belum pernah bertemu secara langsung aja nih Mas.
1000% saya bilang salah. Ini 1000% ya. 1000%. 100%-nya udah yakin orang. Ya, 1000% sudah. Salahnya di mana itu? Fisiknya? Salahnya bukan fisik mas. Jadi itu sebetulnya hanya ya dibilang lelembut gitu. Lelembut yang mungkin mendiami daerah pegunungan atau yang mungkin daerah perairan. Ada juga yang digolong-golong makhluk siluman. Ya, jin lah dibilang tadi. Jin juga ada yang baik, ada yang buruk. Iya. Jin yang baik ya itu yang mau nolongin. Jin yang buruk itu yang kadang mau bikin ulah macam-macam, nyesatin orang apa ya sehingga orang itu hilang, macam-macam. Sering disebut hantu, jin juga ya. Iya, itulah dia hantu. Nah, lalu apakah bunian ini dibilang jin? Tidak. Nah, itu. Saya menolak ketika bunian dibilang jin. Tapi kenapa dia tidak nampak? Malaikat juga nggak nampak mas. Tapi bukan jin ya. Bukan jin. Jadi bunyinya Jin tercipta dari pucuk api. ya. Ya, nyala api. Malaikat tercipta dari Cahaya. cahaya. Jadi kelasnya begini mas. Sebenarnya kawan-kawan bunian itu adalah mereka sering kita sebut kadang bahasanya peri. Oh, Kalau ada mungkin dengar dongeng gitu ya, peri itu makhluk yang besar segitu kecil katanya gitu ya, seperti itulah konon. Itu kan hikayat yang dilukiskan, digambarkan. Jadi kalau saya bilang sih mereka sebetulnya golongan kadam-kadam suci atau ruhaniyah, dan umumnya itu wanita. Bunian itu Iya. tidak ada laki-laki. Saya bilang enggak. Hampir seluruhnya perempuan. Ya, termasuk dari turunannya istri Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, sampai saat ini mereka ada terus ya, karena Allah memang mempertahankan keberadaan mereka itu untuk macam hal lah, begitu. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Nah itu, jadi keberadaannya tersebar juga di seluruh muka bumi ini. Gitu. Tapi kenapa ya tidak berada di Pulau Jawa ya? Bukan nggak ada mas, ada sebenarnya gitu. Cuma kan nyebutnya itu kadang yang ini bunian, yang itu di situ tadi kan gitu kan. Ini karena sebutan Kalau aja. di Jawa, ya mereka nggak kenal itu bunian juga gitu ya. Nah, nggak kenal juga peri, tapi kalau dibilang bidadari mungkin kenal kan begitu ya. Berjenis sama. Jadi sama, semua di seluruh muka bumi ini sama. Mau di Arab juga seperti itu, mau di Dubai juga, di Amerika juga seperti itu. Mereka ada terus, memang tersebar. Saya bilang mereka ada di golongan ruhaniyah suci. Itu peri-peri yang memang ya terkadang menjalankan tugas-tugas malaikat juga. Memang sekelasnya itu. Bahkan maaf cakap nih mas, yang kita bilang itu mustika, Ya, mustika. umumnya delima atau apa itu isinya atau penghuni goibnya itu adalah putri. Ya itu. Kalau itu aku masih bisa logika karena aku dulu pernah punya kenalan gitu. Aku tidak bisa sebut namanya, cuman dia tinggalnya di daerah Jalan Perumnas, bukan Perumnas, Pelangi, Polonia itu apa? Apros. Nah, ada penting di Apros. Cuman banyak kawan-kawan yang mengatakan, banyak orang-orang yang berguru sama beliau, kalau istrinya ada dua, Ya. manusia dan jin. Ya. Jin ada orang bunian. Jadi orang bunian ini istri yang orang bunian sering mengasih benda kayak batu, cincin, kayak seperti keris gitu. Iya. Memang tadi agak seperti masih logika sama aku. Karena yang kejadian memang karena yang dari informasi yang pernah aku dapat memang seperti itu. Dia suka memberi benda-benda gitu. Tapi kenapa dia mampu menikah dengan manusia padahal beda alam kan? Nah, apakah memang di alamnya tidak ada laki-laki seperti itu? Jadi gini mas, jadi itu tadi pemahaman orang tentang bunian tadi yang golongan peri itu yang saya tahu. Iya. Ya. Setahu Ada yang
orang itu yang dia ada perkampungannya. Ya. Ya, Ya. rumahnya tuh semua pakai lampu teplok semua, pakai lampu sentir semua, nggak ada listriknya tapi, dan rumahnya rumah panggung, ada rajanya, seperti macem lah, gitu dipimpin raja. Nah, anaknya raja itu mau kawin ke saya, katanya begitu. Jadi saya bilang itu masih golongan lembut sebenarnya, bukanlah bunian yang di dalam pangan harfiah sebenarnya. Kalau bunian mas total tidak ada yang punya namanya energi negatif. Jika bertemu dengan bunian maka seseorang itu biasanya sedang dalam Berada di kampung itu. bukan, maksudnya mau diberi hidayah lah sama Allah hingga dia itu bisa bertemu itu ya. Karena si bunian tadi ini pasti mengemban tugas untuk yang orang yang ingin dijumpai dia. Tapi ada juga yang mengatakan, ya, orang pintar juga, dia pernah dibawa gurunya Iya. ke kampung bunian. Iya. Nah, jadi dia kan ini kan tidak tahu lah kenapa bisa masuk seperti itu. Mereka masuk di persawitan malam, sore hari atau malam hari gitu kan, kurang jelas. Suruh tutup mata ada 3 orang, katanya dapat undangan dari kampung bunian itu. Ketika dia membuka matanya, itu suasana udah lain. Tapi di sana dia melihat ada gamelan, Iya. ada sebuah pernikahan, tapi bukan keyboard nggak ada. Nah, ada pesta juga gitu. Iya. Jadi apa bunian juga melakukan pernikahan gitu. Enggak. Makanya saya bilang begini mas, ini kan tergantung pemahamannya orang tadi. Tapi kan dia juga atau gurunya mungkin juga pahamnya itu yang bunian itu yang itu gitu, yang tadi dia datangin. Tanpa dia pernah bertanya sebenarnya apakah kamu sebenarnya bunian. Oh, nggak pernah bertanya itu. Saya yakin enggak, karena mereka nggak akan bilang iya saya bunian, enggak. Cuma karena dia tidak terlihat orang lain kan tersembunyi gitu, jadi dia bilang oh iya si murid menafsirkan tuh kampungan orang bunian. Mungkin si gurunya juga nggak pernah bilang tuh kampung bunian gitu, nggak pernah. Kalaupun gurunya pernah bilang tuh kampung bunian, pengetahuan gurunya juga sampai situ barunya mas. Tanpa si guru tadi pernah bertanya ke orang halus tadi, kamu sebenarnya golongan apa gitu. Nah, jadi yang mereka masukin itu ya alamnya lembutnya ya di perkampungan situ gitu. Goibnya di setiap daerah tuh punya perkampungan goib tadi. Mau di mana? Ya kalau kita cerita di Medan ini yang perkampungan yang rada besar ya mungkin kita bisa ke Kampung Kolam di Tembung sana kan. Yang satu kampung juga Roib. Juga itu yang kemarin kita jalan-jalan ke Cadika itu juga satu perkampungan besar. Kalau mau yang lebih tuanya lagi itu mungkin ada di jalan gang sejarah Deli Tua. Di aliran Sungai Deli itu yang sudah terhenti. Saya punya satu orang kakek angkat dari tempat di belakang rumah. Jadi ada pertanyaan memang pribadi nih, bukan dasar lebar kan. Jadi seandainya memang kalau bunian ini tidak melakukan sebuah pernikahan, kenapa terciptanya sebuah perkampungan di sana ada anak-anak? Nah itu tadi yang melakukan pernikahan tadi bukan buniannya mas, tapi golongan lembut tadi kan saya bilang itu golongan lembut saya bilang. Oh, bunian sama lelembut beda? Yang saya pahami beda. Yang bunian tadi itu adalah golongan perinya, golongan peri, wanita. Semua disebut putri. Bahkan saya mau izin nih sebelumnya, putrinya itu seluruh bunian di muka bumi ini dipimpin namanya Putri Gudipati Ratnasari Singgara. Ini sudah sangat fenomenal sebetulnya nama ini di Malaysia. TV Malaysia sudah pernah bahas ini mas. TV RTM, TV3 ada seorang paranormal di situ. Saya nggak usah bilang lah nama beliau yang mungkin beliau nanti nggak berkenan. Itu membahas ini dan juga di akun media sosial sudah dibahas tentang ini. Dan ini ada sinkronisasi dengan cerita yang ada di Riau. Sinkronisasinya. Nah, keberadaan Putri Gudipati ini siapa nih? Beliau raja dari segala raja sekarang nih, atau ratu dari segala ratunya bunian yang ada di muka bumi ini. Muka bumi berarti muka bumi ya? Iya, dia masuk Ratu Pantai Selatan. Siapa bilang Ratu Pantai Selatan bunian?
Oh ini Saya kan nggak bilang. khusus bunian ya? Ini bunian, Oh. golongan peri tadi. Oh, golongan peri. Jadi kalau maaf kata untuk Mbok Ratu ya, Hmm. Mbok Ratu gitu saya mesti bilangin dia termasuk di golongan lembut. Lembut Ya. Cuma ya semua itu kalau kepangkatannya di dalam ilmu hakikat dibilang abdal jumud. Kalau mereka itu abdal jumud seperti Mbok Ratu ini. Jadi satu gaib yang membawahi satu kawasan tertentu. Betul. Tapi kalau bunian ini terserah Mas, bebas, dia free, tergantung tita Allah Ta'ala sendiri. Ini mau apa, kepentingannya apa, diperintah ke sana gitu. Dan mereka berperang terus melawan jin-jin kafir setiap hari. Jadi kenapa? Apakah sah itu pernikahan antara bunian dengan alam manusia yang terjadi lah pada saat ini? Saya tidak tahu kalau orang masih hidup atau enggak gitu kan. Nah, aku tahu namanya, cuma aku nggak mau menyebut gitu. Sampai soal di kamar itu harus seperti benar pusaka. Ada istri itu apa sah atau seperti apa? Apa melawan agama juga seperti itu? Menikah dengan bukan sesama manusia, tapi dengan jin gitu. Ya ini Dalam agama pasti tidak kalau boleh. di dalam Islam ini sebenarnya kontroversi. Jadi ada sebagian ulama bilang iya, oke aja. Yang kedua, oh nggak bisa, itu nggak ini. Karena dalilnya kan kamu nikahilah golongan sendiri kan, sudah kamu bergolongan-golongan. Jadi ambil dari golonganmu gitu. Nah, kalau saya ngambilnya gini Mas, ini kan Al-Quran sudah dihadirkan untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulunya. Kalau mereka yang memang Islam nih, dari sisi pandang Islam. Jadi ketika kamu mau nikahin, terjadilah tadi perkenalan dengan makhluk halus apa lembut lah ya bilang gitu kan. Nah walaupun dia di sana Muslim yang bisa berinteraksi benar, terus mau nikah ya terserah. Haram kan enggak, cuma pilihannya begini sih saya bilang. Sekarang kamu mesti mau jadi umatnya Muhammad SAW atau umatnya Sulaiman alaihi salam. Semua pilihan ada di kamu. Tapi ingatlah bahwa umat yang pertama sekali memasuki pintu surga adalah umat Muhammad SAW. Itu pilihan choice lah, pilihan itu orang. Itu sama dengan tidak boleh. Ya, enggak, saya nggak berani bilang enggak Mas. Nah, karena banyak juga terjadi fenomena itu pada ulama-ulama ya, kiai-kiai banyak lah. Kalau di Jawa apa gitu. Ya saya bilang terpulang pada dirimu. Apakah engkau tetap mau menjadi umatnya Muhammad atau mau menjadi umatnya Sulaiman? Karena hanya Nabi Sulaiman kan yang menikah dengan goib, yaitu Ratu Bilqis. Nah, nabi-nabi lain kan nggak ada. Termasuk Rasulullah sendiri sudah menyatakan, sudah diciptakan dari golongan kamu, maka nikahilah golonganmu itu kan gitu. Nah, Jadi kan, kalau seandainya orang bunian, oh ya, aku udah mengerti nih. Kemarin ada kejadian, beberapa bulan lalu ada kawan cerita. Ini dia jalan nih sama pacarnya laki-laki, tiba-tiba pacarnya berhenti di jembatan. Dikira pacarnya ini yang perempuan ini, si laki-laki mau buang air kecil ke sungai itu. Sampai-sampai dia ke sungai makin ujung-ujung dipanggil-panggil nggak dengar, hilang. Itu sampai berlaku beberapa bulan, sampai orang-orang pintar tuh berdatangan itu ya, untuk memanggil itu. Berarti itu lelembut, lelembut ya. Kalau orang bunian tidak ada seperti itu ya. Nah, cuman pada saat itu informasi kan nggak kurang jelas juga, aku juga nggak pernah cari tahu. Dari informasi orang yang sama dari kawan kerja itu, laki-laki itu sudah kembali katanya. Katanya dia ada nikah di sana. Cuman laki-laki ini tetap mengotot tidak mau terakhir dipulangkan. Berarti itu makhluk lembut. Jadi kalau di kampungnya Bang Nopri nih, Sumatera Barat ya, itu identik gini Mas Agus. Kalau sudah mau ikatan maghrib, nah itu anak-anak disuruh masuk kebanyakan. Ya, mungkin di daerah lain juga seperti itu, tapi lebih banyakan, lebih kental lagi Sumatera Barat Mas. Kenapa? Karena kalau setiap mau maghrib itu biasanya tercium namanya masakan dewa.
Kok masakan dewa? Ya itu yang disebut masakannya bunian katanya. Bunian masak. Nah itu masakan dewa dan aromanya ada. Aromanya seperti rebus kentang, Mas. Jadi Dan rebus ngaruhnya kentang. ngaruhnya apa? Ngaruhnya kalau itu sudah tercium, anak-anak itu cepat, karena itu berarti mereka lagi berinteraksi ke alam kita. Nah bisa-bisa anak-anak itu kebanyakan di maghrib tuh nggak pulang, hilang gitu. Mungkin harus dilakukan pencarian secara metafisik, terus ya kembali, kalau nggak juga ya gimana kan gitu, banyak anak hilang lah. Itu fenomena di Sumatera Barat sangat kental. Jadi dibilang masakan dewa. Nah orang Sumatera Barat sendiri menyebut ini kaum dewa. Kaum dewa tapi bukan seperti kaum dewanya Hindu ya, bukan ya. Dewa tadi orang-orang yang bersih lah dianggap gitu. Nah cuma saya balik lagi, masak peri yang dari golongan cahaya perlu makan? Nah itu tadi Nggak pertanyaan. mungkin. Ini panjang nih kalau dibahas. Nah berarti kan itu bukannya bunian, itu yang lelembut setempat yang mungkin turun temurun dari leluhur dahulu sudah ada di hutan larangan lah yang di situ. Nah fenomena Sumatera Barat tuh banyak sekali hutan larangan, Mas. Hutan larangan, lubuk larangan, macem. Nah itulah dia. Jadi kalau bunian ini tergolong dari golongan jenisnya peri atau wanita. Saya sepengetahuan saya dan ya ini bisa di cross check lah, banyak kawan-kawan di Malaysia ya, saya yang kebetulan punya ini, kita saling ini, saya sebutkan satu nama tadi, mereka katakan iya. Dan sudah ada satu orang yang sering diikutin oleh, sering menjadi, karena ini tadi si putri tadi, jadi putri Budipati Ratnasari tadi, Sigara tadi, itu mau ngasih tahu loh yang disebut bunian ini sebetulnya siapa gitu. Jadi dia ngikutin satu orang wanita nih di Malaysia, Mas. Nah ini udah terjadi talk show, diacarakan di TV3 dan si putri langsung hadir dan dia menjawab dengan luar biasa sekali. Nah itu ya memang golongan mereka itu ya golongan ruhaniyah yang dibilang gitu. Kebanyakan ruhaniyah tadi seperti bidadari, kayangan, perempuan, wanita. Nah kalau Mas juga punya mustika delima, golongannya yaitu, kalau benar mustika delima yang benar. Nah mustika delima yang benar, Mas, nggak mungkin dimaharin sampai MM-an, nggak mungkin. Nggak akan pernah ada orang bisa jual rumah beserta penghuni. Iya, betul. Itu omong kosong. Ya. Jadi sudah. Jadi seandainya berarti seperti aku pernah sering ikuti acara di YouTube juga, acara pendaki-pendaki gunung itu, Iya. yang disebut dengan pasar setan itu. Itu kalau di sana itu kalau sudah terjadi malam itu sudah sering terjadi keributan kayak jual beli. Iya, namanya dia ada di perkampungan lembut atau jin kafir atau apa. Berarti sudah terjawab nih. Nah, jadi kalau bunian itu adalah dari golongan bidadari, dan golongan itu memang rata-rata perempuan semua ya, setahu Aceh. Iya. Gitu. Karena kami pun awam juga nih. Nah, jadi kalau misalnya dia ketemu laki-laki yang tapai tebal itu tuh bukan bunian. Iya, itu saya bilang ya satu jenis dari golongan jin. Golongan jin. Iya, dari golongan jin. Jadi kalau bentuk bunian itu ya seperti manusia biasa ya. Dia seperti putri-putri, Mas. Umumnya dia berpakai itu putih-putih, kayak pakai kerudung tipis gitu. Nah, dan semuanya perempuan, dia seperti pakai mukena orang sholat. Nah itu dia. Dan wajahnya itu macam orang Arab-Araban. Bisa logika sih, karena selama aku dengar gitu, walaupun aku bukan orang yang spiritual kali kan untuk masalah di bidang ini, aku sering mendengar cerita-cerita yang tidak pernah aku dengar orang pintar perempuan menikah dengan orang bunian laki-laki. Selalu memperistri seorang perempuan. Itu biasanya orang yang pintar itu ya laki-laki itu. Gitu. Tapi saya pastikan juga yang dinikahin itu bukan bunian, itu tetap lembut. Karena bunian tadi seperti putri, mereka nggak menikah, karena mereka nggak punya nafsu, Mas, nggak punya ini, gitu. Jadi kita lembut ya.
sulit juga mengatakan mereka wanita, laki-laki kan mereka nggak punya ini, nggak punya nafsu. Bagian malaikat ini kan rohaniani, mereka nggak punya nafsu. Nah, dari nama Putri Budipati Ratnasari Singgara, jadi kita sering menyebutnya, saya sendiri juga bilang Putri Sari. Nah, Sari, Putri Sari. Sari ini sering jadi nama-nama dari, mungkin kalau orang-orang punya mustika delima yang KW atau apa ya, pasti bilang, oh ini isinya ini Putri Nilam Sari, Mayang Sari, pokoknya ujungnya Sari. Kenapa sih mesti Sari gitu? Karena sebenarnya ini berkaitan dengan ini tadi, satu nama yang saya bilang. Silahkan para praktisi yang memang mungkin ada kemampuan untuk menyelami nama yang saya sebut tadi. Tapi jujur saja, kita mungkin yang di Indonesia awam dengan hal ini, tapi enggak yang dari mereka yang dari Malaysia tadi. Karena intensitasnya agak dekat ke sana, Mas. Karena Sumatera ini kan dekatan ke Malaysia. Nah itu bukan berarti dia nggak ada ke Jawa, tapi mungkin orang-orang di Jawa tadi kurang tahunya ini bidadari kayangan tok gitu. Ada berarti ada yang mau ditegaskan lagi masalah orang bunian biar masalah awam biar jangan salah paham gitu. Iya. Tetap yang segala sesuatu yang membutuhkan makan minum itu bukanlah golongan rohani ya, bukan yang berasal dari ya hadratullah tadi ya. Ibarat kata dari sisi Allah Ta'ala tadi yang mengemban tugas-tugas khusus tadi. Nah ini kan kita bahas, saya potong yang di Aceh, penampakan orang KT itu bunyi bukan? Enggak. Lembut ya? Iya lembut, tetap lembut biasa. Oke, ini sudah bisa kita tutup nih? Iya. Habis, ada yang mau sampaikan lagi? Tergantung kalau kira-kira belum jelas. Bang Nob? Apa Bang Nob ada yang istri orang bunian? Lembut satu aja ya. Kalau mau lembut banyak yang mau ya. Banyak yang jomblo. Ya, tapi masa katanya ini katil atau bentuknya ya itu tadi. Nah, di sini kita bilang KT gitu ya, sama kayak kebanyakan yang terlihat tuh di Sumatera Barat itu KT juga, terus di daerah Sibaya itu KT gitu. Itu lembut. Ya saya bilang jin sih. Jin ya. Jin yang KT gitu. Bukan Nah, ya. yang saya tahu juga di daerah Deli Tua itu juga perkampungannya besar, bener Mas, besar, betul besar. Ada rajanya di situ. Itu lembut. Itu KT juga. Iya, lembut gitu. Berarti bunian ini golongannya kecil lah ya. Kalau satu saja Pak Tri tadi hadir di tengah-tengah itu Mas, mereka bubar jalan nih Mas. Layaknya seorang malaikatullah hadir gitu, dengan panji-panji kebesaran Allah Ta'ala tadi. Biasanya satu di bawah yang nungguin di atas 40.000. Jadi kalau bahasa bunian itu dari mana? Sumatera Barat, Sumatera Utara, atau yang umumnya memang orang Sumatera ini, dan identiknya memang Sumatera Barat lah Mas, pertama kali. Bunian. Artinya nggak ada. Ya, artinya yang tersembunyi sih saya bunian bilang. itu ada yang tersembunyi. Iya, tersembunyi gitu. Berarti kalau ada orang bilang orang bunian itu berarti orang yang tersembunyi Iya. ya. Akhirnya yang nggak terlihat tuh dibilang semuanya bunian gitu. Iya, itu salah kaprah kan. Itu pasti sembunyi orang bunian itu. Contoh misalnya orang ke hutan tanpa permisi hilang, nggak jelas tanah itu mana. Saya nggak bisa bilang itu bunian karena ya itu tetap ada penunggu gunung, penunggu ini ya macam siluman ya termasuk itu dalam lembut. Oke. Nah itu. Saya rasa udah cukup lah Bang Nob ya. Untuk masalah bunian ini ya. Iya. Berarti bunian itu memang ranahnya bidadari. Kalaupun ada orang menikah dengan jin atau disebut dengan ada orang bilang orang bunian, itu berarti bukan orang bunian ya. Kita bahas tadi ya. Mungkin dia mau menikah dengan makhluk gaib lah intinya itu ya Mas ya. Kalau saya kita bahas buniannya atau enggak gitu. Oke, ternyata bunian itu bukan wujudnya itu seperti manusia, apalagi laki-laki atau perempuan yang wujudnya kakinya ke belakang gitu. Nah itu salah gitu, semua salah itu. Jadi sudah dibahas tadi. Oke, untuk saat ini untuk pembahasan tentang misteri orang bunian itu tadi kita sudah ya. Iya. Sudah cukup, saya rasa sudah cukup. Ya, ada pertanyaan silakan email kita di
duapintu.medan@gmail.com. Seperti biasa, duapintu.medan@gmail.com. Jika ada pertanyaan yang untuk bisa kami jawab atau kami bahas, bisa kirimkan ke email tersebut. Oke, kami sudahi. Jika rekan kami ada yang salah, kami seluruh tim Dua Pintu Alam mengucapkan mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau menyinggung perasaan teman-teman di luar sana. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.